Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahayu Ashari, kelas A1 2019, kelompok 10. Saya akan membahas tentang teorema Fermat, yaitu pada teorema 8.1 hingga teorema 8.3. Nah, pada bentuk kekongruenan dapat dituliskan seperti bentuk berikut, yaitu 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, 24 kongruen 3 modulo 7. Nah, sisaan yang diperoleh pada kekongruenan ini merupakan residu terkecil dari 7, yaitu 4, 1, 5, 2, 6, dan 3 merupakan himpunan residu terkecil dari 7. Sisaan ini diperoleh dari kelipatan 4. Bagaimana dengan kelipatan yang lainnya? Kita coba pada kelipatan 3. 3 kongruen 3 modulo 6, 6 kongruen 0 modulo 6, 9 kongruen 3 modulo 6, 12 kongruen 0 modulo 6, 15 kongruen 3 modulo 6. Nah, sisaan yang diperoleh di sini yaitu 3, 0, 3, 0, 3 yang merupakan bukan himpunan residu terkecil dari 6, karena seharusnya residu terkecil dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita akan membahas apa sih syaratnya agar sisaannya itu merupakan himpunan residu terkecil dari modulonya. Sebelumnya akan dibahas hal penting, yaitu R kongruen S modulo M. Hal ini terjadi jika R dan S adalah residu terkecil dari M dengan R sama dengan S. Perhatikan jika R kurang dari M dan S kurang dari M. Contoh, 5 kongruen 2 modulo 3, 8 kongruen 2 modulo 3, 4 kongruen 1 modulo 3. Nah, perhatikan R-nya di sini bukan merupakan residu terkecil dari 3. Contoh berikutnya, 1 tidak kongruen dengan 2 modulo 3, 2 tidak kongruen dengan 1 modulo 3. R dan S-nya ini merupakan residu terkecil dari 3, tetapi tidak kongruen. Maka dapat kita tuliskan 2 kongruen 2 modulo 3, 1 kongruen 1 modulo 3. Nah, di mana R dan S-nya ini adalah residu terkecil dari 3, di mana diperoleh dari R sama dengan S. Teorema 8.1. Jika FPB dari A, M adalah 1, maka sisaan terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A hingga M-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 hingga M-1. Pembuktian. Ada barisan A, 2A, 3A hingga M-1A di mana tidak ada yang kongruen modulo M dengan 0. Misal, ada 2 suku yang hasil modulo M-nya adalah sama. Nah, 2 suku, yaitu dengan syarat 1 kurang dari sama dengan R, kurang dari S, kurang dari M. Perhatikan, R-nya itu kurang dari S, maka R-nya itu tidak sama dengan nilai S-nya. Nah, saya ambil RA kongruen P modulo M. P ini adalah sisaan. SA kongruen P modulo M. Keduanya saya kurangkan sehingga membentuk RA kurang SA kongruen 0 modulo M. Kemudian dapat saya tuliskan menjadi RA kongruen SA modulo M. Karena FPB dari A, M adalah 1, maka saya dapat melakukan proses penghapusan pada A dan membagi M-nya dengan FPB dari A dan M. R kongruen S modulo M. Nah, RA dan SA adalah suku-suku dalam barisan.
Nah, kita peroleh di sini R kongruen S modulo M seperti pada slide sebelumnya. Nah, ini terjadi hanya jika R sama dengan S karena R dan S adalah residu terkecil dari modulo M. Nah, pengandaian yang kita ambil di sini adalah ada dua suku, yaitu RA dan SA, R dan S. Sedangkan R dan S di sini tidak sama, maka pengandaian tersebut salah. Karena R dan S-nya itu tidak sama. Kesimpulan, barisan A, 2A, 3A hingga M-1A jika masing-masing di modulo M, maka tepat kongruen dari 1, 2, 3 hingga M-1A dengan syarat FPB dari A dan M adalah 1. Artinya di sini A ini bisa saja sisaannya adalah 1. Bisa saja A ini sisanya adalah 2, tidak mesti A itu harus sisaannya adalah 1, 2A harus 2. Ya, contoh, saya ambil contoh pada kelipatan 4. 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, 24 kongruen 3 modulo 7. Nah, perhatikan sisaan yang terdapat pada kelipatan 4 ini merupakan himpunan residu terkecil dari 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian saya akan mengalihkan angka-angka yang ada pada pada ruas kiri ini, sehingga saya dapat tuliskan 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24 kongruen dengan, kemudian sisanya saya kalikan menjadi 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. Nah, karena pada bagian ini merupakan kelipatan 4, maka saya dapat tuliskan seperti ini. 4 pangkat 6 dikali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kongruen dengan sisanya saya urutkan menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 modulo 7, di mana 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 ini merupakan 6 faktorial, sehingga saya dapat tuliskan seperti bentuk tersebut, yaitu 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7. 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7 ini dengan FPB 4 dan 7-nya adalah 1. Nah, di sini dapat dilakukan proses penghapusan jika 6 faktorial dan 7 ini saling prima, maka saya dapat melakukan proses penghapusan. Nah, sehingga diperoleh 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Teorema 8.2 atau teorema kecil Fermat. Jika P suatu bilangan prima dan FPB dari A dan P adalah 1 untuk bilangan bulat A, maka A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Pembuktian, ambil sebarang bilangan prima P dengan bilangan bulat A. Sedemikian FPB dari A dan P adalah 1. Menurut teorema 8.1, sisaan terkecil modulo P dari A, 2A, 3A hingga P-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 hingga P-1, sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga, yaitu A dikali 2A kali 3A kali hingga dikali P-1A kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 hingga kali P-1 modulo P. Dengan demikian, A pangkat P-1 dikali 1 kali 2 kali 3 hingga dikali P-1 kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Nah, pada bagian 1 kali 2 kali 3 hingga
dikali P-1 ini merupakan P-1 faktorial, sehingga dapat dituliskan A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Di mana yang diketahui pada slide sebelumnya dapat dilakukan proses penghapusan jika FPB dari A dan P itu adalah 1, maka P-1 faktorialnya dapat dihapus dan P-nya dibagi dengan FPB A dan P. Sehingga dapat dituliskan A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P, di mana A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P bermakna P dapat membagi A pangkat P-1 dikurang 1. Nah, 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7 dengan FPB 4 dan 7 itu adalah 1. Jika 6 faktorial dan 7 saling prima, maka 6 faktorialnya dapat dicoretkan sehingga membentuk 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Ini diperoleh dari A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P. A-nya adalah 4, P-nya adalah 7. Nah, pada pangkatnya itu P-nya dikurang dengan 1, maka 7 dikurang 1 adalah 6. Teorema Fermat yang perlu diingat yaitu jika FPB dari A dan P adalah 1 dan P-nya itu harus bilangan prima, maka A pangkat P-1 kongruen modulo P. Teorema Fermat ini dapat digunakan untuk menentukan sisaan dari angka yang berpangkat tinggi. Misalnya, tentukan sisaan pembagian 9 pangkat 60 dengan 13. FPB dari 9 dan 13 adalah 1, dan 13 itu adalah bilangan prima. Maka, dapat saya tuliskan 9 pangkat 12 kongruen 1 modulo 3, di mana 12-nya ini diperoleh dari 13 kurang 1. Untuk mendapatkan 9 pangkat 60, maka 9 pangkat 12 ini saya kalikan dengan pangkat 5. Saya pangkatkan 5 pada 9 dan satunya, sehingga diperoleh 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Sisaannya yaitu 1. Teorema 8.3. Jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat. Bukti, ambil sebarang bilangan prima P dan sebarang bilangan A, maka FPB dari A dan P adalah 1 atau FPB dari A dan P adalah P. Apakah ada kemungkinan lain antara FPB A dan P? Jika FPB A dan P adalah 1, menurut teorema 8.2 diperoleh bahwa A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P. Selanjutnya kedua ruas saya kalikan dengan A, maka diperoleh A pangkat P-1 dikali A kongruen 1 dikali A modulo P. Dapat dituliskan A pangkat P kongruen A modulo P. Selanjutnya saya akan melakukan pembuktian menggunakan induksi matematika. Langkah dasar. Jika A-nya adalah 1, maka pernyataan 1 pangkat P kongruen 1 modulo P jelas benar. Demikian pula jika A-nya adalah 0. Langkah induksi. Asumsikan A pangkat P kongruen A modulo P benar untuk suatu bilangan bulat positif A. Maka A tambah 1 juga benar, yaitu A tambah 1 pangkat P kongruen A tambah 1 modulo P. Menurut teorema binom, dapat dituliskan A tambah 1 pangkat P sama dengan A pangkat P ditambah kombinasi 1 dari P dikali A pangkat P-1 ditambah kombinasi 2 dari P dikali A pangkat P-2 ditambah dan seterusnya hingga kombinasi
K dari P dikali A pangkat P min K ditambah hingga kombinasi P min 1 dari P dikali A ditambah 1. Selanjutnya, kombinasi K dari P itu adalah P faktorial per K faktorial dikali P kurang K faktorial. Yang mana diperoleh P dikali P min 1 dikali P min 2 hingga dikali P min K tambah 1 per K dikali K min 1 K dikali K min 2 hingga dikali 3 kali 2 kali 1. Karena P adalah suatu bilangan prima, maka P dapat membagi kombinasi K dari P. Artinya kombinasi K dari P kongruen 0 modulo P untuk 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan P min 1. Sehingga diperoleh A tambah 1 pangkat P kongruen A pangkat P ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hingga ditambah 0 ditambah 1. 0 ini diperoleh dari kombinasi tadi pada slide sebelumnya modulo P. Sehingga dapat saya tuliskan A tambah 1 pangkat P kongruen dengan A pangkat P ditambah 1 modulo P. Kemudian keduanya A pangkat P dan 1 pangkat P keduanya dipangkatkan dengan 1/P. Maka diperoleh A modulo P ditambah 1 modulo P. Sehingga A tambah 1 modulo P. Sehingga A tambah 1 pangkat P kongruen dengan A tambah 1 modulo P. Dengan induksi matematika pada A, kita telah membuktikan bahwa A modulo P untuk setiap bilangan asli A. Selanjutnya, jika A suatu bilangan bulat negatif, bukan lagi menjadi persoalan, sebab untuk setiap bilangan bulat negatif A berlaku bahwa A kongruen R modulo P dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan P min 1. Jadi, A pangkat P kongruen R pangkat P modulo P kongruen dengan R modulo P kongruen dengan A modulo P. Contoh, ambil A sama dengan 8 dan P sama dengan 3. FPB dari A dan P adalah 1 atau A tidak membagi P. Diperoleh A pangkat P min 1 sama dengan 8 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Sehingga diperoleh 64 kongruen 1 modulo 3. Tetapi jawaban ini merupakan jawaban dari teorema 8.2. Nah, pada teorema 8.3 diperoleh A pangkat P sama dengan 8 pangkat 3 sama dengan 512. Di mana 512 ini kongruen 8 modulo 3. Teorema selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.